Selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini bahasan Pak Git adalah tentang bencana alam. Bencana alam yang dalam beberapa agama itu sering dihubungkan dengan azab Allah atau azab Allah. Ya kebetulan ini kalau Pak Git lihat ini ada di kitab agama Kristen dan agama Islam. Ya. Kita bisa lihat sendiri dan bisa cek sendiri, ada agama Islam itu ayatnya sebelah mana aja, kemudian agama Kristen di sebelah mana aja. Yang jelas ini adalah agama-agama Abrahamik atau agama Samawi yang berasal dari negara-negara Arab. Beda dengan agama Hindu dan Buddha ya. Teman-teman bisa koreksi Pak Git kalau Pak Git salah dalam hal ini. Sepertinya kitab dari agama Hindu dan Buddha yaitu Weda dan Tripitaka ini tidak menghubung-hubungkan antara bencana alam itu dengan azab dari Tuhannya. Jadi ada sebagian pendakwah, nggak semuanya pendakwah itu, yang berarti ini yang Pak Git cek dulu di Islam gitu ya. Ini menghubungkan gitu ya. Jadi misalnya ada suatu kegiatan manusia yang membuat Allah itu murka ya. Seakan-akan Tuhan itu ingin menghukum umatnya gitu ya. Ini karena murkanya Tuhan turunkan bencana seperti itu. Ya kalau kita balik lagi, kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa harus ada bencana? Mengapa harus ada siksa terhadap umat-umatnya? Ini kalau kita pakai logika terbalik. Tapi kalau kita lihat secara sains ini beda lagi teman-teman. Yang artinya gejala-gejala fenomena alam itu berdasarkan sains. Oke, kita bahas dari awal ya. Terjadinya bumi ya. Kemudian 2,5 itu bumi saat ini kan umurnya 4,5 miliar tahun. Itu mulai ada kehidupan ya, itu sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu atau ya separuh umur bumi inilah itu baru mulai ada kehidupan yang itu mulai pun dari nggak kelihatan dulu dari hewan-hewan bersel satu dan segala macam lah. Itu yang akhirnya berevolusi semua dan berkembang. Ada yang menjadi saat ini adalah dinosaurus ya. Dinosaurus kan masih ada saat ini ya, seperti kadal, kemudian ikan paus, ikan lumba-lumba itu kan masih jenis dinosaurus. Yang artinya dalam zaman purba dulu sudah ada dan mengalami evolusi ya. Kadal, komodo, buaya itu termasuk dinosaurus. Dalam hal ini fenomena alam yang terjadi ya, yang bahwa dulu dunia itu terjadi hanya satu pulau. Jadi ada satu lautan atau berbentuk air dan satu pulau gitu yang jumlah airnya ini lebih banyak sekitar 60-70% dan sisanya adalah daratan. Yang dalam hal ini ya bumi itu mempunyai sebuah lempeng atau disebut lempeng benua dan samudra ini mempunyai lempeng atau disebut dengan lempeng samudra yang tiap detik atau tiap saat ini terjadi bergeseran ya. Ini pergeseran terjadi setiap saat. Maka suatu saat dia bergeser besar, dong gitu. Nah, ini akan merubah posisi gitu. Ini terjadi evolusi bentuk bumi. Bentuk ini terjadi perubahan secara perlahan-lahan dan jutaan tahun sudah berlangsung lamanya. Dan sama itu waktu itu belum ada manusia, ini belum ada yang dinamakan dengan bencana alam dan azab. Karena tidak ada manusia pada saat itu. Contohnya seperti ini, itu salah satu fenomena alam ya, maksudnya fenomena alam yang terjadi karena pergeseran lempeng benua dan lempeng samudra. Yang hingga pada saat ini hingga terbentuklah benua seperti Amerika, benua Asia, benua Australia dan sebagainya. Dan terjadi juga Laut Hindia, Lautan Pasifik dan macam-macam lah. Belum lagi fenomena alam waktu itu pada saat zamannya dinosaurus itu kepunahan dinosaurus disebabkan oleh adanya asteroid itu yang menghantam bumi. Jadi asteroid ini menghantam bumi, bam, gitu. Musnahlah pada saat itu dinosaurus ya seperti Stegosaurus gitu ya, Tyrannosaurus gitu ya, dan masih banyak lagi itu yang sudah pada punah gitu pada saat itu. Terjadilah pertumbuhan atau evolusi manusia gitu, dari manusia yang masih bongkok atau bisa disebut kalau di Indonesia itu Pithecanthropus erectus, kemudian Paleojavanicus dan akhirnya berevolusi lagi menjadi Homo wajackensis, Homo soloensis. Nah ini kalau Homo wajackensis, Homo soloensis ini adalah manusia sudah yang berdiri tegak dan modern seperti kita.
yang sudah mengenal upacara penguburan seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke masalah bencana alam tadi. Hal-hal tersebut itu banyak ulama atau pastor ya karena ini hubungannya dengan agama-agama Abrahamik ya, yang banyak menghubungkan ini dengan itu azab dari Tuhan. Kalau menurut Pak Git, ini udah karena mereka mentok pada saat itu. Jadi akal mereka udah nggak sampai untuk mengevaluasi suatu sains yang berbentuk ilmiah, larikan ke Tuhan. Kalau udah nggak sampai mentok, larikan ke Tuhan. Kalau udah nggak ada jawabannya, lari ke situ. Ini menurut Pak Git. Nah, kalau menurut teman-teman sih bebas-bebas aja gitu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, itu hingga saat ini masih banyak fenomena alam yang masih bisa dibaca. Artinya mungkin April besok akan terjadi gerhana matahari. Tapi kan nggak di Indonesia nggak, karena pada saat itu nanti itu terjadi jam 2 malam, jadi Indonesia nggak kebagian. Ini tuh semua bisa dihitung secara sains gitu ya. Artinya jangan sebentar-bentar kita mencari dogma, menghubungkan dogma itu dengan fenomena alam. Dan ini sering terjadi dilakukan oleh para pendakwah-pendakwah dan pastor-pastor. Akhirnya membuat kebodohan pada umat. Yang bentar-bentar umat, wah kalau ada ini itu azab gitu ya. Ada gini tuh, azab dari Allah, azab dari Allah gitu. Nah, ini membuat manusia-manusia itu menjadi bodoh. Yang sebetulnya ini bisa dideteksi secara sains. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya kasus yang terbesar di Indonesia yang pernah kita tahu ya tahun 2004 akhir itu menjelang ke 2005 itu adalah peristiwa tsunami. Itu adalah peristiwa fenomena alam yang sebetulnya itu udah terjadi ribuan atau jutaan kali pada dunia. Cuman pada saat itu kebetulan aja ada manusia gitu ya. Ada manusia maka disebut bencana alam. Kalau itu belum nggak ada manusia seperti dulu, itu nggak disebut bencana alam, disebut fenomena alam. Nah, pada saat itu pun ya katakan kita ambil ya yang terjadi terparah di Indonesia adalah Aceh yang terkena. Pada saat itu pun orang-orang Aceh yang notabene adalah 90% penduduknya adalah Islam yang terkena tsunami itu kan semua pada mengucapkan nama Allah. Tapi apa yang terjadi? Ya tetap aja dihajar sama tsunami karena kalau itu fenomena terjadi ya memang harus terjadi karena itu adalah hukum-hukum alam yang harus dijalankan oleh alam. Kalau Pak Git boleh menggabungkan ini dengan istilah sunatullah, itu adalah sunatullah atau pada saat itu ya bumi itu sedang beribadah ya. Begitulah cara ibadah bumi, termasuk gempa bumi, kemudian letusan gunung berapi. Itu katakan kalau dihubungkan dengan agama itu masuk adalah sunatullah yang sebetulnya ini bisa dideteksi dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ada juga pendakwah yang masih bersifat bijak. Pada saat bencana alam itu dimaksudkan teguran buat kita. Nah, ini masih konsepnya konsep bijak gitu menurut Pak Git. Jadi hubungannya kita melihat itu adalah suatu fenomena alam yang suatu saat itu entah kapan sewaktu-waktu itu bisa menimpa pada diri kita. Supaya kita jangan melepaskan dari pekerjaan yang bagus. Artinya kita meninggalkan pekerjaan keji dan mungkar. Jadi pada saat ada bencana, kemudian tiba-tiba kita ya harus meninggal atau berpulang ke rahmatullah gitu. Nah, kita dalam keadaan yang bagus. Nah, ini masih bagus kalau diambil dari sudut pandang ini ya. Artinya itu adalah sebuah peringatan bagi manusia. Nah, ini masih bagus menurut Pak Git ya. Jadi impact-nya terhadap mindset itu masih bagus. Kalau impact-nya bentar-bentar ini adalah bencana dan azab, bentar-bentar bencana azab, ini bencana dan azab bagi musuh-musuh Allah, bagi musuh-musuh Allah, itu nggak logis. Kalau Allah dan Allah yang disebut Allah atau Allah lah yang bahasa Kristennya begitu, itu punya musuh kan aneh. Dia mau Tuhan gitu yang maha kuasa, maha hebat, maksud punya musuh. Padahal semuanya kan ada ciptaan dia. Ini kalau Pak Git balikan ke masalah agama gitu ya. Yang mindset ini kalau yang tadi maksud Pak Git mindset bencana alam itu sebuah azab, itu adalah mindset yang berbahaya yang menimbulkan kebodohan dan doktrin yang nggak jelas buat umat manusia. Baik teman-teman, dalam hal ini sebetulnya Pak Git mengajak teman-teman itu prinsipnya adalah mengajak untuk berpikir.
Dan kalau kita kembalikan lagi ke Al-Quran, itu ada puluhan ayat yang mengajarkan kita untuk berpikir. Artinya dalam dunia ini itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak tulis dalam kitab-kitab tersebut, yang kita harus pelajari dengan akal yang dianugerahkan ke kita. Jadi yang namanya akal kita atau berpikir kita ini adalah anugerah dan rahmat terbesar dari Tuhan. Itu kalau kita berpikir secara itu ya. Jadi jangan hanya bentar-bentar ini azab dari Tuhan. Jangan percaya kalau ini adalah fenomena alam. Ini azab dari Tuhan. Ini karena Tuhan, azab dari Tuhan karena ini musuh-musuh Allah, karena ini musuh-musuh Allah. Jangan seperti itu teman-teman. Berpikirlah yang logis, karena dalam hal ini kita butuh pemikiran yang sangat-sangat logis, yang artinya orang-orang yang berpikiran logis, ya katakanlah negara-negara di Eropa yang berpikiran maju itu, katakan mereka beragama, tadi mereka juga beragama yang tidak fanatik-fanatik banget gitu ya. Mereka beragama menjalankan saling menghormati dan lebih mementingkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama. Ini lebih logis menurut Pak Agit ya, timbang hanya menghubungkan sana musuh Allah, sana musuh Allah. Kan ini nggak logis kalau Allah dan Allah itu punya musuh. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini ya, terutama dalam agama Abrahamik atau Samawi yang menghadirkan mindset kalau bencana alam itu adalah azab dari Allah gitu, atau azab dari Allah yang tertera dalam kitab Al-Quran dan Injil. Ini jangan ditelan mentah-mentah dogma ini. Akhirnya artinya kita berpikir secara rasional gitu loh. Pada zaman dulu, malah sebelum ada bumi dan segala macamnya, semua alam ini telah bergerak dengan alam semesta ini telah bergerak dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Misalnya rotasi bumi itu adalah 1.500 km per jam gitu ya, kemudian atau misalnya kecepatan matahari mengitari galaksi itu 832.000 km per jam. Nah, ini kan semua sebenarnya sudah dapat dihitung dengan sains gitu, yang mana kita tahu juga misalnya nanti bulan April itu akan terjadi fenomena gerhana matahari, kemudian 21 sampai 24 Januari kemarin bumi dan planet-planet itu berada dalam satu deret yang sama terhadap matahari. Nah, semuanya itu bisa dilihat dengan itu. Termasuk makhluk bersayap satu yang bisa kita lihat dengan mikroskop ya. Nah, itu semua kan bisa diteliti secara ilmiah. Penalaran Pak Agit ini ya teman-teman bisa bantah gitu, bebas-bebas aja, bisa bantah. Tapi Pak Agit mohon bantahlah dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Kalau semuanya kita kembalikan dengan dogma dan doktrin, kita menjadi bodoh. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.